namanya melarikan diri, nggak tahu lah. Seperti Pak Edit yang disampaikan tadi, Edi Tansil itu mungkin sudah operasi muka segala macam, sampai sekarang nggak diketemukan, udah dirampas. Itu juga nanti kalau melarikan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3 dan Ibu Tuti dari UNER dan Pak Luki dari Universitas Andalas Padang. Saya ke Ibu Tuti dulu ya yang pertama. Ini kan kita sudah kesekian kalinya mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pakar-pakar, berbagai universitas. Memang belum ada kesepakatan yang kira-kira bisa kita jadikan pedoman bahwa nanti di dalam pembahasan undang-undang perampasan aset ini itu tindak pidana apa saja yang kita mau masukkan, Bu? Kan tadi di pembahasan Ibu itu kan ada yang pertama korupsi, narkoba dan lain-lain. Itu apa kira-kira? Apakah kayak judi online juga bisa kita masukkan atau apa? Ukurannya apa? Tindak pidana itu sehingga kita bisa masukkan. Kan kayak judi online ini kan cukup merugikan masyarakat banyak juga, terutama masyarakat bawah. Ini mohon kira-kira ukurannya seperti apa tindak pidana nanti kita bisa masukkan. Nah kalau sudah ada kira-kira tindak pidana apa saja kira-kira itu, Bu ya. Itu juga yang kedua, Ibu tadi mengatakan bahwa di dalam pembahasan undang-undang perampasan aset ini perlu dikaji konsep, mekanisme dan kelembagaannya. Tadi disampaikan. Nah, seperti apa sih sebetulnya ya secara pokok lah kira-kira, Bu ya, supaya memberikan gambaran kepada kita di Komisi 3 ini apakah mekanisme maupun kelembagaannya khusus nanti atau memang tidak perlu ada lembaga baru yang menangani perampasan aset ini. Kan ada aparat penegak hukum kita juga, ada polisi, ada kejaksaan, ada BNN kalau narkotika dan lain-lainnya. Apakah perlu ada lembaga tersendiri? Ibu sampaikan tadi ini harus dikaji konsepnya, mekanismenya maupun kelembagaannya, ya Bu ya. Mohon penjelasan itu. Kemudian sistem pembuktiannya ini, karena ini kan tadi kita tahu bahwa tindak pidana perampasan aset ini kan ketika pelakunya itu meninggal dunia, melarikan diri, tidak bertuang. Untuk menyita barang hasil tindak pidana ini, apakah perlu memang pembuktian secara biasa atau pembuktian terbalik? Jadi yang membuktikan itu harus dari pihak sana, bukan dari pihak penyidik. Nah, ini mohon penjelasan, pembuktian terbalik atau pembuktian
biasa saja yang disampaikan itu, Bu, ya, yang biasalah, artinya tindak pidana korupsi, 2 alat bukti segala macam. Itu kira-kira, Bu. Yang berikutnya ke Pak Luki. Pak Luki, pelacakan aset lebih mudah daripada pelaku. Disampaikan tadi. Ya memang kan kalau tindak pidana perampasan aset ini kan memang pelakunya sudah hilang. Baru bisa kita melarikan diri, nggak tahu lah. Seperti Pak Edit yang disampaikan tadi, Edi Tansil itu mungkin sudah operasi muka segala macam, sampai sekarang nggak diketemukan, udah dirampas. Itu juga nanti kalau melarikan diri asetnya ada, berapa lama kita mencari itu? Ada nggak jangka waktu kita umpamanya sekian tahun? Kalau Edi Tansil ini kan tadi sampaikan 30 tahun lebih. Adakah jangka waktu untuk mencari pelaku tindak pidana perampasan aset ini karena melarikan diri, hilang, asetnya kita sita, berapa lama waktunya baru bisa kita melakukan penyitaan? Artinya berapa lama kita mencari pelakunya itu? Mohon penjelasan, Pak. Kemudian pengalaman di negara-negara lain yang sudah punya tindak pidana perampasan aset ini, Pak. Apa sih kira-kira kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum? Jadi artinya ya setiap undang-undang pasti ada kelemahan-kelemahan. Namanya juga manusia membuat undang-undang pasti ada kelemahan. Nah, kalau pengalaman di negara-negara yang sudah ada itu, apa kelemahan hukum supaya nanti mungkin kita ketika kita menyusun itu, kita mencoba untuk mengantisipasi itu. Ini kan ada aparat penegak hukum nih, ada polisi, ada kejaksaan dan lain-lain. Itu kelemahannya di mana sih? Hukum itu yang bisa digunakan oleh aparat penegak hukum. Namanya nakut-nakuti keluarganya gitu. Itu kira-kira itu, Pak. Kemudian bagaimana penyitaan terhadap pihak ketiga? Kalau pihak ketiga itu memang sengaja dari pelaku kejahatan itu memindahkan asetnya, itu bisa lebih enak kita membuktikan, menyita. Karena kan ada kelihatan itu ya pencucian uangnya. Tapi kalau mamanya dia punya hasil kejahatan itu berupa rumah, tanah, dan itu dijual secara normal, harganya normal. Ya kalau di bawah harga itu kan biasanya kalau di tindak pidana umum kan curahan mors umpamanya ya. Motor itu harganya 20 juta dijual 5 juta itu pasti kita curiga dia penada. Tapi kalau ini aset itu dijual, tanahnya, rumahnya dan sebagainya yang berupa aset itu dibeli oleh pihak ketiga dan normal saja harganya dan segala dokumen yang dimiliki itu lengkap. Sertifikat segala macam kalau rumah apa bagaimana
menyita itu. Kalau memang aliran dananya terbukti ke sana. Tapi pihak ketiga ini mengatakan saya beli dengan normal, saya beli dengan harga yang memang harga seperti itu, bukan di bawah harga. Saya kira itu Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.